Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Nur Habibah dengan NPM 2105170179 dari kelas 5D Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis laporan keuangan pada PT Hasador Indonesia Tbk. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan pada PT Hasador Indonesia Tbk. Sekilas perseroan. Perseroan membuka gerai pertama Hasadware pada tahun 1995 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, perseroan terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini tetap menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Dengan jaringan gerai modern yang dikelola secara profesional dan didukung proses pengadaan, operasi dan penjualan terpadu, perseroan semakin dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup yang berkualitas. Sistem pengelolaan usaha terintegrasi mampu menciptakan nilai tambah, produk yang bersifat value for money, sehingga menjadikan perseroan sebagai the helpful place bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan lainnya. Berikut ini adalah laporan laba rugi pada PT Hasador Indonesia Tbk. Selanjutnya menganalisis laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif di samping, ada beberapa poin penting yang bisa dianalisis. Yang pertama, penjualan bersih. Penjualan bersih pada tahun 2022 adalah 6.763 unit, meningkat dari tahun 2021 sebesar 6.543 unit. Ini menunjukkan pertumbuhan dalam pendapatan penjualan. Yang kedua adalah laba kotor. Laba kotor pada tahun 2022 adalah 3.268 unit, sedikit lebih tinggi daripada tahun 2021, sebesar 3.213 unit. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga margin laba kotor yang baik. Yang ketiga adalah laba usaha. Laba usaha pada tahun 2022 adalah 876 unit, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 911 unit. Ini bisa menjadi titik perhatian, mungkin karena meningkatnya biaya operasional. Selanjutnya yang keempat adalah laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2022 adalah 821 unit, sedikit lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 845 unit. Hal ini menunjukkan bahwa laba sebelum pajak sedikit menurun. Yang kelima, laba tahun berjalan. Total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan dari 664 unit pada tahun 2021 menjadi 674 unit pada tahun 2022. Demikian pula, laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami penurunan dari 696 unit menjadi 705 unit. Dan yang terakhir adalah laba non pengendali. Bagian laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali juga mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Kesimpulan pada laporan keuangan PT Hasador Indonesia Tbk pada tahun 2022 dan 2021 adalah dalam analisis keseluruhan, perusahaan tampaknya mengalami penurunan laba dan laba komprehensif pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Ini bisa menjadi tanda-tanda penurunan kinerja atau perubahan dalam situasi keuangan perusahaan. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan ini dan mengambil tindakan yang sesuai. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.